Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Sobat Milenial. Senang sekali Robusta kembali hadir lagi hari ini tanggal 6 Mei 2020. Dan kita masih di tengah bulan suci Ramadan, masih di tengah pandemi COVID-19. Semoga puasanya sehat terus. Dan semoga ilmu-ilmu agamanya juga lebih banyak, surat-surat yang dihafalin demi menjadi imam dadakan udah terkumpul banyak. Dan hari ini di Robusta, di warung kopi kesayangan kita ini, saya sendiri lagi dong, bosnya nggak ada. Karena bos itu udah punya rumah baru di area kabupaten, jadi kalau nunggu acara kita ini selesai, kayaknya dia bakalan nggak bisa pulang. Nah, kita juga seperti biasa akan kedatangan Ustadz fenomenal kita yang akan sharing banyak ilmu-ilmu agama untuk melengkapi ibadah puasa Sobat Milenial di rumah. Ada Ustadz Nanang yang akan kita tunggu sebentar lagi bakalan sampai datang dan ngobrol langsung dengan Sobat Milenial di rumah. Assalamualaikum. Masya Allah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Umur panjang, baru diomongin udah datang. Ustadz, apa kabar Ustadz? Ya, saya buka ini dulu ya. Buka sudah di bisa, di luar ruangan ya? Bisa, dalam kita ruangan udah ya? 1 meter kok ini. Oke, tetap physical distancing. Iya, harus 1 meter ya nih? Iya, boleh lah. Ya. Kira-kira deh. Kira-kira. Ustadz, aman puasanya sampai sekarang? Alhamdulillah, sehat walafiat, aman terkendali. Di tengah pandemi tetap aman ya? Justru karena itu puasa jadi bertambah besar pahalanya. Iya, karena itu ujian kesabaran kan? Ujian kesabaran, nggak ada lagi ngabuburit-ngabuburit gitu ya Ustadz ya? Iya, jadi lebih banyak beraktivitas ibadah kan di rumah. Dalam rumah, Dan sholat, ini jangan sholat, sampai gitu ya? jangan sampai orang jadi punya alasan tidak bisa hatam Quran. Nah itu loh ya Sobat Milenial. Jadi udah banyak di sosial media. Bulan literasi. Betul, di sosial media itu Ustadz saya sering lihat kalau mau 1 kali hatam di bulan suci ini minimal setiap sholat tuh 2 lembar. Ya kan? Iya, bisa. Jadi ya. Berarti setiap 5 kali sholat setiap 5 waktu bisa jadi selesai 20. sampai 10 lembar. 20 lembar, 20 lembar dong. Bisa, ya. Jadi itu bisa hatam. Jadi jangan sampai ada alasan lain karena justru corona ini bisa lebih mendekatkan kita dengan kitab suci Al-Quran. Itulah ya, Ustadz, salah satu ya. hikmahnya ya. Betul. Dan sore hari ini Ustadz kita mau ngomongin soal kita mau menyingkap sesuatu ya. Tabir keajaiban Ramadan. Ada apa di balik bulan suci Ramadan ini, Ustaz? Selama ini kan, ya saya mau menyapa dulu ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwata illa billah ma ba'd. Mudah-mudahan ya puasa kita Sobat Milenial sampai dengan hari keberapa? Hari 11 ya? 13 ya? lah ya. ya. 13 Masya Allah. Menjelang ya. Dan mudah-mudahan juga tetap semangat ya, dan kita sudah ibarat mendaki gunung, kita sudah dekat-dekat puncaknya ya. Udah mulai. Kalau udah di puncak biasanya turunnya agak lempeng gitu ya. Oh ya. Nah, enteng aja. Jadi sabar aja, dikit lagi puncak ya. Kalau yang sudah jatuh biasanya nggak mau naik lagi. Oh jangan. Jadi kalau ada Sobat Milenial jangan ya. Puasanya udah putus, udah pasti bener susah naiknya ya, lagi. Ya bener sih Ustadz ya, apalagi kaum perempuan nih Ustadz ya. Kalau udah kelar periodenya biasanya mulai itu, aduh tambah lagi dah. Ya, kalau udah separuh biasanya lebih enteng ya. Lebih enak lah turun gunungnya. Dan biasanya yang tersingkap itu kan hal-hal yang sebenarnya sudah umum dibahas dalam berbagai ceramah kajian ya. Seperti contoh misalnya ya, puasa itu bulan ampunan ya. Bulan kita dibebaskan dari api neraka dan seterusnya ya. Jadi ini kita ingin menyingkap beberapa peristiwa yang sesungguhnya ada hubungannya dengan keajaiban bulan Ramadan. Oke, ada jadi ini yang kita mau singkap nih. ya. Termasuk juga keajaiban-keajaiban dari sisi atau dari aspek ilmiahnya ya. Oke. Gitu. Dan hari ini kita coba ingin beberapa insya Allah bisa kita angkat ya. Kita coba ulas pada hari ini. Dan di antara kalau bicara soal Ramadan yang pertama ya, ini luar biasanya Ramadan. Kita kan sering baca Quran, apalagi yang sudah sering khatam. Iya. Ya. Ada nama-nama yang dalam Al-Quran itu jarang disebut, bahkan hanya sekali disebut. Apa itu, Ustadz? Contoh misalnya, satu-satunya nama perempuan yang disebut di Al-Quran siapa kira-kira? Siapa? Ya. Siapa? Mau sebut Fatimah nggak ada. Nggak ada. Ya. Istri Rasulullah Aisyah juga nggak disebut di Al-Quran.
Ayo. Satu-satunya nama, kalau ini bagus juga dibuat kuis nih. Dibuat kuis nih, aduh. Pak produser, kita bikin kuis dong, Pak produser. Sayangnya nggak ada hadiahnya. Sayangnya nggak ada hadiahnya, guys. Ya udah kita jawab aja lah. Dijawab aja, Pak Ustadz. Siapa? Satu-satunya perempuan yang disebut dalam Al-Quran itu adalah Maryam. Oh iya benar ya, Maryam ya. Ya, betapa bahagianya ya perempuan yang disebut namanya di Al-Quran. Satu-satunya loh ya. Wow. Barangkali yang yang tersirat ada ya secara implisit disebutkan seperti peristiwa Aisyah yang kena fitnah ya, istri Rasulullah. Oh, ada juga itu. Hadisul ifki itu ada di dalam Al-Quran. Tapi tersirat tidak disebut nama Aisyah. Yang disebut secara terang dan eksplisit itu adalah Bunda Maryam. Ada beberapa nama lagi. Contoh, kalau kita baca-baca Quran, pernah nggak baca bulan Muharram? Pernah nggak baca bulan Sya'ban? Muharram. Iya. Muharram. Ketahuan nih nggak pernah hatam Quran. Iya loh Ustadz, ya Allah, sekedar baca aja gitu ya. Tapi nggak sempat ingat-ingat ya. Nggak pernah ingat Muharram. Yang paling banyak tuh biasanya Israel ya kan ya. Saya biasanya udah di Al-Baqarah udah, banyak. Sampai 3 juz loh itu ya. Al-Baqarah, lama banget. Jadi, ada, Muharram ada? Enggak, kita nggak dapat ya. Oh. Satu-satunya yang disebut ternyata di dalam surah Al-Baqarah itu bulan Hijriah. Yaitu Syahrul Ramadan alladzi. Apalagi mau bulan Januari, nggak ada. Nggak mau dicari sampai kiamat nggak dapat ya. Jadi Ramadan aja Ustaz. Ramadan. Oh Masya Allah. Ajaib kan? Iya. Ajaib benar nih bulan Ramadan. Nggak sadar loh kita ya. Ini nih Ustadz mulai membuka pelan-pelan nih. Tabir-tabirnya mulai kelihatan nih. Ya, orang nggak nyadar ternyata apa maksud dibalik penyebutan Ramadan dalam Al-Quran itu. Ya, pasti ada. Ya, selain dia disebut sebagai bentuk syariat berpuasa, ya, jadi penyebutan itu juga salah satu bentuk penekanan bahwa di bulan itu Allah sediakan banyak keutamaan. Yang tidak diperoleh di bulan-bulan yang lain. Bulan-bulan yang selain Ramadan yang disebut ini loh. Yes. Ya, di Muharram kita nggak dapat. Ya, jadi hanya di ini. Contoh misalnya, ya. Ya, ini juga salah satu keajaiban. Lailatul Qadar nggak ada di bulan lain. Iya dong. Nah, kita mau cari Lailatul Qadar, mau sampai tua di dalam masjid, mau itikaf, nggak bakal dapat. Adanya di bulan Ramadan. Itu pun 10 terakhir loh. Iya. Nanti kita bahas khusus. Iya, oke. Ya. Jadi di Ramadan, ya, jadi betapa luar biasa orang hanya melihat itu hanya sebatas teks aja, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Betul. Ya? Iya. Di dalam surah Al-Baqarah 185. Tapi memaknai apa hikmah di balik itu, apa pesan di balik penyebutan nama yang secara terang, yang eksplisit Allah sebut loh, ya. Allah sebut loh nama dengan jelas itu. Apa maksudnya? Ya, kita diminta untuk memfokuskan, ya, kemudian betul-betul mengeluarkan tenaga sedemikian rupa untuk memaksimalkan segala macam bentuk ibadah di bulan yang disebut dengan Ramadan. Ya, betapa luar biasa tuh. Bayangkan satu kali lafaz zikir aja standarnya 10 kali lipat kan? Oh iya. Wow. Standarnya 10 kali lipat loh. Tapi bulan Ramadan Allah sebut orang yang puasa di bulan Ramadan itu, ya, Allah sebut fa innahu li. Mereka itu ya menahan syahwatnya, tidak makan. Fa innahu wa ana ajizi bihi, maka aku sendiri yang akan balas. Nah, kalau sudah level Allah yang memberikan pahala, biasanya kan tugas mencatat pahala kan malaikat. Iya. Ini Allah malaikat sendiri. Kan terbatas, sudah ada format, sudah ada ketentuannya berapa yang mau dicatat malaikat. Tapi kalau Allah yang mengatakan ana ajizi, aku yang balas itu, ya. Luar biasa. Jadi langsung presiden. Kira-kira kalau Pak Bupati yang ngasih bingkisan sama Pak Presiden, apa mungkin presiden lebih kecil ya? Ya nggak mungkin lah ya. Mungkin lah ya. Pasti dibalas lebih gede lagi sama Pak Presiden. Ini, ya. Mana ada satu amal di bulan ini yang Allah katakan ana ajizi bihi, aku sendiri yang balas. Ya, coba bayangkan loh, ya, apalagi sudah dilipat gandakan dengan amalan kesabaran di bulan ini. Iya, karena ada coronanya super, ya, luar biasa. Ini istilahnya saya mau istilahkan ini kesempatan kita bazar pahala Ramadan. Ya? Ini kayak bazar gitu, kayak lagi cuci gudang, apa lagi diskon, apa gimana ya? Kira-kira kalau mall itu lagi besar-besaran diskonnya. Pasti goyang kan mallnya ya? Iyalah, miring. Miring ya. Pasti dipenuhi ibu-ibu loh itu ya. Iyalah. Jangan salah loh Ustaz, bapak-bapak juga ada kok ya, cuman ya dikit. Iya, fakta membuktikan ibu-ibu lebih banyak loh ya.
Coba bayangkan, andai Ramadan itu kita ibaratkan seperti mall yang memberikan Yang lagi diskon bikin yang super diskon. seperti itu. Ya, masalahnya orang tidak menyadari. Oleh karena itu kalau kita menyadari betapa ini adalah sebuah momentum bazar pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka tentu orang akan berbondong-bondong mengejar, saling berebutan untuk meraih setiap barang yang ada di bulan Ramadan. Dan ini tuh unlimited ya, jadi nggak harus rebutan juga, cuman siapa yang paling banyak aja itu Oke, ya. yang tadinya misalnya sholat itu hanya diganjar pahala, katakanlah kalau 10 kali lipat ya, diganjar 27 kali lah kalau dia sholat berjamaah. Tapi begitu di bulan bazar Ramadan, ini, ribuan, jutaan bisa jadi ya, Allah sendiri yang balas. Ajangnya loh ini, ajang. Ajib nih bulan Ramadan ya. Event luar biasa, ya? Tapi nanti jangan cuma di bulan ini doang dong Ustadz nah, ya. itu, jadi Ramadan sendiri itu kan sebenarnya dia, kalau dilihat dari sisi bahasanya, ya, Ramadhan, ya, Ra, Mim, Dha, Alif, dan Nun, ada 5 huruf. Jadi sebenarnya ini berasal dari kata Ramadhan, yang artinya membakar ya, membakar. Jadi kalau kata Ramadhan sendiri, yang dibakar itu pasti panas kan? Iya. Gitu. Jadi betul-betul kita seperti apa ya kalau digambarkan digambarkan itu seperti besi yang di dalam tanah sudah bertahun-tahun dan berkarat, kemudian dibakar ya, dipukulkan di atas lantai, langsung rontok tuh karat-karatnya itu. Begitulah kondisi orang sedang berpuasa itu, betapa yang dia rasakan, betapa berat, haus dan laparnya. Kata Ramadhana sendiri, kalau bahasa Arab itu ada kata alif, diakhiri dengan alif dan nun, itu mengandung makna penekanan sangat. Jadi sangat panas. Sangat panas nih ya. Dan jadi, berarti emang benar-benar diuji, tapi benar-benar iya, banyak juga nih pahalanya ya. Iya, dari aspek sejarah memang bulan Ramadan ini di kalangan bangsa Arab sendiri memang kondisi mereka, walaupun memang sudah cukup panas di sana ya. Tapi bulan ini memang sesuatu yang memang berbeda cuacanya dari bulan-bulan lainnya. Walaupun di sana udah panas, tapi pas di bulan Ramadan makin panas gitu. Iya, tidak seperti itu juga ya. Tapi karena umat Islam juga ya melaksanakan ibadah puasa sehingga bisa dimaknai itu sesuatu yang sangat berat. Ya, Ramadan sangat panas. Artinya apa ya? Kita merasakan sesuatu yang cukup berat dari haus dan laparnya. Ya, sebagaimana bagaimana menderita dia di tengah ruangan ya, di dalam ruangan yang sangat panas. Bayangkan ya, udah panas ruangan, gak ada air, wah. Begitu menemukan air dingin misalnya, wih, kebayang gak sih? Itu, ya kalau kita coba deh, kalau emang lagi panas ya, Gorontalo aja deh panasnya kan emang udah berasa banget nih ya. Terus apalagi daerah yang memang hanya punya 2 musim seperti kita ya, musim panas dan panas banget itu. Kita bayangin sama-sama ya betapa nikmatnya itu, apalagi buat orang-orang yang berpuasa. Nah, kita masih punya banyak tabir yang harus disingkap nih ya sama Pak Ustadz. Jadi Sobat Milenial jangan kemana-mana, tetap bareng Robusta, ngobrol bareng Ustadz. Aksi kocak mereka akan menghibur saat istirahat Anda bersama keluarga. Mana tahu orang ada lain. Dengan lawakan khas Gorontalo, kami hadirkan program penuh tawa dan inspiratif. Mana saya tidak suka di sini, apa ada di luhu. Jadi bagaimana tadi ini? Katakanlah ini orang mau tanya. Dia ketemukan kembali ada di sana, ada ketuan dia menerobos apa yang terjadi, berusaha untuk menembak dia. Satu tembakan yang luar biasa sekali. Ini Mohung Guling hanya di Mimosa TV. Kericuhan dipicu akibat masa aksi yang hendak menemui perwakilan pemerintah dan mempertanyakan kejelasan penggunaan tower jaringan telepon dihalang-halangi petugas Satpol PP dengan menurunkan 26 anggota kepolisian. Petugas melakukan razia di sejumlah pos dan penginapan yang ada di wilayah Kota Gorontalo dan Kabupaten. Warta 67 hanya di Mimosa TV.
Oke, tadi sempat kita ngobrol-ngobrol sedikit sama Ustadz ya di belakang layar tentang bayar-bayaran fidyah di bulan suci Ramadan itu ternyata nggak usah bayar fidyah kalau orang gila. Ya, satu-satunya yang tidak diwajibkan bayar fidyah. Yang tidak diwajibkan bayar fidyah adalah orang gila yang waras lagi. Waras lagi. Tapi emang ada nggak sih Ustadz orang gila yang kembali waras, ada nggak sih? Ada ya? Ada, bisa sehat lagi ya. Oke. Dia gila hanya di bulan Ramadan ini. Di bulan Ramadan ini. Ya sudah nggak bayar fidyah dia. Oh, nggak bayar fidyah. Dia tidak terkena kewajiban puasa, nggak bayar fidyah. Iya, beda sama ibu menyusui Ya, tadi ibu udah. menyusui ya bayar fidyah ya. Bayar fidyah ternyata guys. Beri ya. makan Jadi, orang miskin ya. Beri makan. Jadi katanya 1 hari 1 liter ya Ustadz ya? Ada yang menyimpulkan pendapat kalau di daerah lain makanan pokoknya beras ya beras. Iya, oke. Sebenarnya kalau makanan langsung, makanan orang itu bagus. Udah jadi gitu? Oh. Ya, makanan pokok itu kan harusnya bisa langsung dimakan. Iya dong. Ya, kalau beras bisa langsung dimakan nggak? Masih lagi ya, Masih lagi. harus Kalau bisa dikasih, diproses lagi. kalau bisa langsung dikemas ya, makanan dus, ada ayamnya ya. Itu Ya, iya. apa yang biasa kita makan? Iya, katanya gitu sih Ustadz ya. Tapi ya Kalau bagus lah bisa kalau dibuat. Ustadz bilang 1 liter ya oke. 30 dus, ya itu lebih bagus lagi Oh ya. ya, oke. Jadi itu ya, dimudahkan kita kok ya buat yang nggak bisa berpuasa, tapi tetap kalau ibu menyusui kayaknya masih bisa baca Quran ya. Iya, itu ya. Masih bisa. Jadi masih bisa hatam ya ibu-ibu. Oke, dan Ustadz apalagi nih tabir selanjutnya di bulan Baik, suci ya. Ramadan ini? Jadi subhanallah, di awal kita sudah singgung ya terkait dengan betapa spesialnya bulan Ramadan ya. Oke. Ya, disebut Allah langsung loh, Ramadan di dalam kitab agungnya Al-Qur'an. Yang berikut juga Masya Allah. Ya, bulan Ramadan ini adalah bulan yang memang Allah telah pilihkan sebagai momentum kemenangan umat Islam. Oh iya benar. Ya. Hari kemenangan. Iya, hari kemenangan. Tidak hanya sekedar kita memaknainya secara manawiah ya, kemenangan kita selesai Ramadan, tidak. Tapi memang kemenangan-kemenangan lahiriah ya. Kita beri contoh misalnya Allah memilihkan bulan Ramadan di tahun kedua Hijriah sebagai momentum Allah menunjukkan satu ya, kalau saya dalam tanda petik melihatnya mukjizat. Mukjizat. Kemenangan umat Islam yang hanya 300 orang bisa mengalahkan 1000 pasukan Quraisy. Wish, perang nih. Iya, sebanding nggak ini? 1000 lawan 300. Enggak dong, ya kan. 1 lawan 3 lah itu ya. 1 lawan 3, iya benar. Ya, Iya susah benar. ya? Masa ya? Bisa kalahkan itu yang 1000. Itu di perang Badar Kubra. Itu bisa loh. Terjadi di bulan suci Ramadan. Wow. Coba logika apa yang bisa menjangkau itu ya? 300 banding 1000 nih. Itu baru dari aspek jumlah, belum dari kekuatan fisik. Orang yang puasa, pastikan badannya secara fisik berbeda dengan orang yang Ya. makan minum. Ini menyinggung orang-orang yang rebahan terus ya. Tolong ya, tersinggung lah. Ajib, Iya, luar iya. biasa nih ya. 300 orang dengan kondisi fisik yang tidak makan, tidak minum. Betul. Menahan lapar dan dahaga. Berhadapan dengan 1000 orang yang barangkali habis makan onta gitu ya. Luar biasa kuat fisik mereka. Tapi, Masya Allah, Menang ya, Allah Ustaz, ya? jadikan itu sebagai momentum kemenangan di Perang Badar Kubra. Wow. Ya, jarang. Padahal sebenarnya dalam kondisi seperti itu kan, Nabi memberi rukhsah keringanan. Yang mau meninggalkan puasanya boleh, tapi nanti dia bisa mengkodoknya ya, Iya, ya di diganti. hari-hari lain, Iya. ya min ayyamin ukhar. Dan para sahabat justru memilih yang terbaik, dan itu Allah bilang khairul lakum, dan itu lebih baik bagimu kalau Karena kamu kan tetap berpuasa. Iya. Ya? Nunda-nunda kan juga nggak baik Iya, ya. gitu. Jadi kekuatan apa yang sedang dimiliki oleh umat Islam pada saat itu? Nah, apa Coba tuh? ya. Coba kita Tidak hanya ungkap. ya mungkin kalau hanya satu kasus orang kebetulan aja Ustadz. Iya. Ya. Lagi Sudah mujur. seperti ini orang anggap kebetulan. Masya Allah. Lagi mujur ya. Iya. Coba lihat di Fathu Makkah. Oke. Luar biasa, itu kemenangan besar loh ya. Satu Mekah itu yang penduduknya kira-kira saya nggak tahu berapa jumlah penduduk Makkah. Oke. Itu dikalahkan oleh umat Islam yang datang pada saat itu yang jumlahnya kira-kira sudah 100 ribuan ya. Oke. Ya, dan Mekah bisa dikuasai dalam waktu singkat. Mereka meletakkan senjata, tidak ada yang berani melawan. Fathu Makkah, pembebasan Makkah, perang Fathu Makkah namanya. Futuhat Makkah.
Luar biasa. Luar biasa ya. Orang belum percaya juga. Ya. Kita masih Perang Ain Jalut. ternganga-nganga terkejut-kejut nih. Ya, perang Ain Jalut. Ya, pembebasan Damaskus. Ya, dan mau lebih dekat lagi contohnya. Proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia terjadi. Itu Allah pilihkan momentumnya bulan Ramadan tepat pada tanggal 9 Ramadan ya, tahun 1334 Hijriah bertepatan dengan 17 Agustus. Wow. 17 Agustus Itu bulan Ramadan, Ustaz, 1940 ya? Ramadan. Bahkan itu Bung Karno nyusun teks proklamasinya menjelang sahur loh. Oh. Habis nyusun teks proklamasi baru ingat mau sahur itu. Waduh. Kan spesial Ramadan ini ya, ajaibnya luar biasa. Allah memilihkan secara khusus bagi umat bagi hambanya ya, kemenangan-kemenangan besar yang dia tampakkan langsung di hadapan mata kita. Iya, Ya. tapi sampai sekarang malah justru dikabur-kaburin gitu ya. Jangan sampai. Jadi inilah satu bentuk keajaiban yang kira-kira ya kalau kita coba ini ya mencoba mengkaji dari aspek-aspek ilmiahnya memang tidak terjangkau sih ya. Iya. Gitu, apa hubungannya antara Ramadan dan kemenangan. Tapi ini ya kita ingin menyimpulkan satu hal. Kenapa ya? Karena di dalam diri orang puasa itu menyatu berbagai macam kekuatan emosional, menyatu berbagai macam akhlak-akhlak agung. Oh iya. Iya, jadi biasanya kan orang kalau sudah dikuasai amarah pasti mudah dikalahkan dia. Betul. Ya? Iya. Dan amarah itu setengah dari kekalahan. Amarah itu setengah dari kegilaan. Benar sih. Orang kehilangan setengah kewarasannya kalau dia marah. Ya? Sedangkan Sepakat ya kita puasa, ya. sedangkan puasa dia berfungsi Nggak boleh mengendalikan harus amarah. ditahan. Jadi lebih terkendali. Umat Islam pada saat itu di tengah medan peperangan lebih tenang situasinya. Ya, tingkat keyakinannya atas kekuasaan Allah menjadi jauh lebih tinggi ya. Gitu. Dan menyatu sifat-sifat agung seperti kerendahan hati, kesabaran. Dan ini kalau Allah sudah lihat ada pada diri seorang hamba, ya Allah, apa yang kau mau minta? Sayang banget ya Allahnya. Kita kalau udah sayang anak kita dapat prestasi bagus ya, kelakuannya bagus di sekolah, dipuji-puji sama ibu gurunya, nah mau minta hadiah apa nanti mama belikan ya. Allah juga begitu pada hambanya ya. Waduh, kurang apa lagi sama hambaku ini? Ya, tinggal menunggu Tinggal dia. kita doang nih, dari kita Jadi, doang nih. ya, kadang biasanya orang seperti itu harus dapat hadiah satu jenis hadiah yang tidak dia duga. Iya sih. Surprise. Kebanyakan kayak gitu ya. Surprise. Iya. Ya. Nanti Dan itu di setelah masa depan nanti, aku tuh pernah kayak gini loh, terus tiba-tiba ada ini gitu ya. Gitu. Jadi kita dengan orang-orang yang kita sayangi, orang-orang yang kita kita banggakan prestasinya dan sebagainya, biasanya kita ingin memberikan satu hadiah surprise. Demikian juga Allah, kalau sudah ada hambanya yang menyatu di dalam diri mereka sifat-sifat agungnya yang sangat diridhoi Allah, sangat disenangi Allah, maka sungguh ini akan menjadi asbab datangnya pertolongan Allah. Gitu. Kita tidak tahu entah bingkisan apa, hadiah apa yang Allah sudah persiapkan gitu bagi kita ya. Oleh karena itu yakinlah bahwa ini bulan Ramadan, salah satu bentuk keajaibannya adalah Allah telah mempersiapkan satu anugerah kemenangan besar. Wallahu a'lam bishawab. Kita tunggu saja kemenangan apa yang akan kita peroleh. Kita sabar-sabarin aja dulu nih sobat milenial, siapa tahu setelah Covid ini ada hadiah mudah-mudahan, gitu ya. Mudah-mudahan jadi kemenangan kita terhadap makanya, Covid ya. Betul. Mudah-mudahan, jadi jangan insya Allah. ditambah-tambahin segala macam. Saya kita sabar yakin, aja. Iya, saya yakin dari awal puasa kita, dari awal Ramadan sampai dengan hari ini, doa-doa itu sudah berkumpul di langit ya. Betul. Gitu, tinggal menunggu ya Allah bukakan arsy-nya dan mana doa yang akan dia kabulkan. Betul. Jadi kita perbanyak doa aja, sabar. Tapi terus ya. kalau sampai selesai Ramadan dia nggak dapat juga kemenangan apa yang ini tanda puasanya nggak diterima loh ini. Iya sih, bener sih ya. Terus kok biasa aja nih rasanya ya, berarti ada yang salah. Dia merasa sudah puasa, tapi dia nggak sadar puasanya hanya menahan lapar dan dahaga. Sama lapar. Laisa siyamu minal akli wasyarab. Apa tuh, Jadi Ustaz? tidak disebut puasa kalau hanya sekedar menahan dari makan dan minum. Jadi kalau nggak sholat, kamu menyiksa dirimu sendiri ya. Cuman lapar-laparan doang, aus-ausan doang, nggak diterima bro. Jadi innamas syam kata Rasulullah minal laghwi warrafath. Jadi puasa itu juga harusnya dapat menahan diri kita dari
perkara bahaya lisan ini. Betul, Rafath betul, dan lagun ini. Betul, betul. Ya. Ini tuh sekarang ya, musuh sebenarnya. Nah itu. Jadi khawatirlah sampai dengan berakhirnya puasa. Jika kita tidak merasakan ada kemenangan yang kita raih di bulan suci Ramadan, tidak ada kemenangan apapun yang kita rasakan, maka yakinlah ada yang bermasalah dalam puasa kita. Boleh jadi ya yang kita dapatkan hanya lapar dan dahaga saja. Silakan diperiksa, ternyata ada yang telah merusak perisainya. Iya, betul. Ya, dan hati-hati, jangan sampai justru malah puasa yang 30 hari ini pahalanya habis hanya gara-gara kita tidak bisa menahan lisan kita dan mata kita. Mata kita. Bagi laki-laki, tantangan terberatnya adalah pandangan, mata. Bagi perempuan, tantangan terberatnya adalah lisan. Ya. Dan Bener ya. kelak nanti di hari kiamat, Iya. ya, alat hitung dosa itu, alat hitung amal itu akan lama bekerja pada mata dan lisan. Wow. Jadi akan diubek-ubek semuanya nih Sobat Milenial ya. Apa yang sudah kamu lihat, apa yang sudah kamu Iya. katakan gitu-gitu ya Ustadz. Iya, anggap saja alat hitung amal itu, alat hisap itu kan punya bunyi gitu ya. Iya. Iya, seperti ngitung duit ya. Iya, mesin Iya. ATM itu ya. Drrrr. Kalau ngitung tangan kita mungkin udah selesai. Iya. Tapi kalau ngitung lisan, Lisan dan mulut. lama Aduh, dia. lama. Lama berhentinya ya. Nggak tahu dosa apa saja yang Aduh. udah dilakukan oleh lisan Kita ini. pas Bayangkan. sementara dihitung tuh bayangin aja langsung. Kita boleh hanya aja, sekali tetap aja melangkah. Boleh hanya sekali melangkah, tapi lisan bisa jutaan kali berucap. Satu langkah kaki kita bisa ribuan Iya, lisan kita misalnya ya. tujuan langkah ini ke teman kita yang memang ahlinya Carlota gitu Wah. ya. Udah. Jutaan kata bakal Kelar. keluar di situ ya. Nah, Ustadz tadi Ustadz nih sempat ngorek soal Lailatul Qadar. Ada tabir rahasia apa sih yang harus kita ungkap di malam Lailatul Ya, Qadar ini? jadi termasuk juga ya bahwa ini bulan yang telah Allah pilihkan untuk diturunkannya satu keistimewaan khusus. Keistimewaan khusus itu adalah malam Lailatul Qadar. Kenapa tidak disebut Lailul Qadar? Lailun itu malam, tapi Lailatul Itu apa? Qadar. Ah, ini berarti malam itu spesial. Oh, Lailatul ya, ada Ya. latulnya. Nah, ada tak marbutohnya. Oke. Ya, jadi harus kita kita pahami sama-sama bahwa Allah tidak memilih di bulan-bulan lain, hanya bulan Ramadan dia turunkan malam spesial ini. Ya, jadi malam spesial ini biasanya tiap daerah punya semacam akulturasi tradisi dengan syariat ya. Iya. Kalau di Gorontalo ada malam Tumbila Tohe. Tumbilo Tohe. Tumbilo Tumbila Tohe. apa Tumbilo sih? Ya, Tumbilo Tohe. Oke. Ya, malam Tumbilo Tohe, malam pasang lampu yang sebenarnya filosofi dari itu adalah ingin menambah menambah keramaian ya, menambah hasanah ya, ibadah malam itu ya, bahwa malam itu betapa luar biasa, diterangi dengan lampu-lampu karena untuk menyambut turunnya para malaikat. Iya, dan udah mau menyambut Idul Fitri juga ya Iya, Ustadz itu ya. tidak ada hubungannya dengan Idul Fitri. Oh, nggak ada ya? Nggak ada. Akhir Jadi- puasa deh. Iya, jadi 3 malam terakhir itu sesungguhnya adalah diyakini oleh orang Gorontalo, ya disitulah malam turunnya. Oh, Lailatul Malam Qadar, Lailatul benar. Qadar. Oke, Lailatul tahan Qadar dulu, ini- tahan oke, dulu kita Ustadz, tahan tahan dulu. dulu. Ya, masih banyak keajaiban. Iya, masih ada. Lailatul Qadar ini ditunggu-tunggu juga oleh Sobat Milenial di rumah, jadi yang penasaran gimana ceritanya jangan kemana-mana, tetap di Robusta. Aksi kocak mereka akan menghibur saat istirahat Anda bersama keluarga. Mana tahu orang anak lain. Bodoh. Dengan lawakan khas Gorontalo, kami hadirkan program penuh tawa dan inspiratif. Mana wah saya tidak suka di sini awak ada di luhu. Jadi bagaimana tadi ini? Katakanlah ini orang mau banyak. Dia ketemukan kembali ada di sana ada ketuan dia menerobos apa yang terjadi berusaha untuk menembak dia. Satu tembakan yang luar biasa sekali. Ini Mohung Guling hanya di Mimosa TV. Kericuhan di
dipicu akibat masa aksi yang hendak menemui perwakilan pemerintah dan mempertanyakan kejelasan penggunaan tower jaringan telepon dihalang-halangi petugas Satpol PP dengan menurunkan 26 anggota kepolisian. Petugas melakukan razia di sejumlah titik pos dan penginapan yang ada di wilayah Kota Gorontalo dan Kabupaten. Warta 67 hanya di Mimosa TV. Robusta, ngobrol bareng Ustadz Nanang Mas Saudi. Hari ini masih ngomongin tentang bagaimana kita menyikap tabir yang ada di bulan suci Ramadan ini, Ustadz, tabir keajaibannya ya. Tabir keajaibannya, dan tadi itu udah lumayan lama nih kita ngomongin dan banyak sekali kejutan-kejutan ternyata yang ada di bulan suci Ramadan ini. Dan ini kita lagi ngebahasin soal malam Lailatul Qadar, malam yang spesial banget di bulan suci Ramadan. Hanya ada di bulan ini, Ustadz. Iya. Jadi hanya di bulan ini, dan nilainya luar biasa, ajib luar biasa ya. Nilai satu malam itu sama dengan ibadah 1000 bulan. 1000 bulan. Dapat di mana 1000 bulan loh. Kalau misalnya di suatu mall itu ada diskon, nah ini barang grand apa namanya? Grand sale-nya nih, grand sale. Ini ya. Itu luar biasa. Orang pasti ngejar ini nunggu ya, gitu. Dan luar biasa. Dan kita kalau bahas malam Lailatul Qadar, masya Allah ya, inna anzalnahu fi lailatil qadar. Ya, luar biasa. Di bulan inilah Allah memilih diturunkannya malam Lailatul Qadar yang subhanallah setiap ibadahnya dinilai betapa luar biasa, dan ini kesempatan kita untuk melampaui ibadah-ibadah umat terdahulu. Oke. Ya? Tapi nggak ada yang tahu nih Ustadz, Lailatul Qadar itu di malam yang kapan? Itu dirahasiakan supaya kita bisa menjaga di 10 malam terakhir. Pokoknya ada di 10 malam terakhir lah, bisa diganjil, paling banyak riwayat itu diganjil. Diganjil ya. Tapi nanti secara khusus ya kita bahas nanti di episode pas ya di 10 malam terakhir. Oke. Supaya ya Sip. Bagaimana kiat mau mendapatkannya, apa doa-doanya, apa zikir yang harus diucapkan. Ntar kita lengkap belajar loh sama-sama. nanti. Biar kita dapat tuh Lailatul Qadar. Karena banyaknya keajaiban yang kita mau ungkap, mau singkap. Gak cukup nih, segmen terakhir gak cukup. Oke. Berikutnya juga ya, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Quran. Allah tidak pilih bulan lain juga untuk diturunkan kecuali bulan Ramadan. Kita kenal ada namanya nuzulul Quran. Jadi subhanallah, mukjizat terbesar di antara semua mukjizat yang dimiliki para nabi, Allah pilih Ramadan. Diturunkannya mukjizat terbesar itu. Ya? Iya. Ada yang mengatakan kan Al-Quran diturunkan berangsur-angsur, Ustaz. Iya, gimana? Jadi yang mana nih waktunya nih ya? Gimana tuh, Ustaz? Gitu. Jadi memang berangsur-angsur ya. Ada yang ketika di Makkah, ada yang diturunkan di Madinah, ada yang diturunkan di perang ini. Nah, tapi yang dimaksud diturunkan ini satu paket loh itu ya. Nah, sudah satu paket kitab ya di kitab dalam tanda petik ya. Itu sudah diturunkan dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia kita. Allah pilihkan itu. Ya, dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia. Baitul Ma'mur ya. Dan subhanallah, dunia kita menjadi begitu spesial, menjadi begitu istimewa ketika menerima mukjizat terbesar ini. Orang cari-cari apa sih istimewanya Al-Qur'an dari tongkat Nabi Musa yang bisa bisa membelah lautan. Apa hebatnya Al-Qur'an ya, kalau dikatakan dia mukjizat paling hebat? Itu dibandingkan dengan Nabi Saleh yang bisa mengeluarkan onta dari sebuah batu. Lebih ajib yang mana? Coba. Tongkat sama onta yang keluar dari batu. Tongkat bisa belah lautan loh, guys. Al-Quran bisa apa gitu? Coba. Ya, Nabi Muhammad menerima mukjizat Al-Quran paling besar ini. Kenapa Nabi tidak mau menerima mukjizat-mukjizat yang dahsyat-dahsyat seperti itu? Kalau mau tahu, lebih dahsyat Al-Quran loh. Fungsi mukjizat itu sebenarnya dia ingin membuat orang kagum pada saat itu supaya dia mendapatkan hidayah. Tapi mukjizatnya nabi-nabi terdahulu bisa menghidupkan orang mati. Hanya berlaku pada orang di saat itu. Saat itu aja. Saat itu juga. Kan kalau orang tidak bisa melihat secara langsung, maka dia tidak akan berpengaruh apa-apa. Tapi Al-Quran, habis aja gitu ya, langsung. Al-Quran tujuan daripada mukjizat itu kan supaya orang terpengaruh. Tapi Al-Quran sudah mempengaruhi miliaran orang. Yang dipengaruhi oleh tongkat Nabi Musa mungkin hanya beberapa orang dan hanya ada pada zaman itu. Tapi ada sekarang, mana ada tongkat yang mana ada mukjizat sehebat Al-Quran yang pengaruhnya sampai ribuan tahun dan di segala penjuru dunia dan di semua miliaran manusia.
Dan mukjizat itu isinya besar juga loh. kan luar Dan biasa kan. kapan ya, Allah Ustadz, ya. pilihkan waktu menurunkan mukjizat terbesar ini? Bulan Ramadan. Bulan Ramadan, nuzulul Quran. Masya Allah ya. Dan luar biasa ya, ada aspek ilmiah juga yang sebenarnya baru terkuak keajaibannya. Apa tuh Ustadz? Nah, kita singkap lagi Iya, kita singkap terus ya, sampai terbuka selebar-lebarnya dia. Ya. Apa itu Ustadz Iya. ilmiahnya? Ada satu bukti penelitian riset ya yang dilakukan oleh para peneliti. Ternyata puasa ini betul-betul punya keajaiban luar biasa bagi fisik kita, secara fisik. Oke. Kita bisa menerima luar biasa, aspek emosional kita menjadi lebih tertata dengan puasa. Apalagi aspek fisik. Pencernaan jadi lebih lancar gitu katanya Satu, Ustadz ya. yang kedua terjadi peremajaan sel. Wah, Ya. mau dong awet muda. Iya, situ ya. Iklan. Jadi sel-sel rusak yang rusak itu Iya. dia diregenerasi, dihantam, ya keluar, mati, habis, dibuang pada saat bulan suci Ramadan. Nah, proses Hanya bulan puasa ini. itu. Lihat, mana ada detoksifikasi yang sehebat Ramadan. Orang puasa itu tubuhnya melakukan proses detoksifikasi. Ajib luar biasa. Awet muda cuy. Racunnya keluar semua loh ini. Ya. Gak perlu segala macam krim-kriman ya. Ya, Puasa. ada lagi yang luar biasa. Apa? Ya, puasa itu ternyata secara ilmiah dia melahirkan satu proses pencernaan yang disebut dengan otolisis. Apa itu? Kemampuan tubuh menciptakan makanannya sendiri. Iya ya kan kita nggak makan gitu ya Betul. dari sahur, Dari mana tuh subuh usus-usus? sampai maghrib. Bagaimana energi kita ini kan di dalam tubuh banyak organ-organ yang bekerja dengan otot tak sadar. Iya. Ya. Dan butuh asupan. Iya, dari mana energi otot-otot itu? Sadar maupun tidak itu otot-otot ya. Tetap kita kan butuh energi. Dari mana? Ternyata itu dari glikogen. Oke. Glikogen itu keluar karena proses autolisis. Oke. Autolisis bisa bekerja kalau orang meniatkan puasa dengan jujur. Kalau Harus orang jujur ya. Kalau nggak jujur nggak bakal berfungsi tuh Autolisis ya? Autolisis tuh. ya, proses tubuh menciptakan makanan sendiri. Tapi orang kalau bohong-bohongan niat puasanya, Misalnya? sahurnya bareng-bareng puasa gitu ya. Ya, tapi udah niat loh. Satu ekor ikan udah disembunyikan tuh ya. Waduh. Atau enggak mungkin niatnya kayak Iya. Ntar jam ragu-ragu 12 gitu, siang aduh. mau diantem ini. Iya, udah mulai aduh kayaknya bakal nggak tahan nih aduh. Karena niatnya bukan udah nggak ya? benar. Oh iya gitu. Oke. Sudah, direkamlah niat itu, proses otolisisnya disimpan. Tidak akan bekerja hari itu. Ngerti. Maka yang terjadi adalah begitu dia lapar, usus tidak mengeluarkan glikogen. Dia akan menggiling terus sampai kadang-kadang orang sakit mah. Sakit mah. Gitu. Begitu dia cari yang sepenggal ikan yang disimpan tadi, udah dia empat sama kucing. Udah habis lah kan dia penyakit. Selesai lah ya. Mau bohong kayak gimana aja udah Iya. ke gap. Ajib luar biasa nih Ramadan ya. Luar biasa ya. Kita Terjadi puasa, peremajaan iya. kulit ya, peremajaan sel ya, terjadi proses autolisis, terjadi proses detoksifikasi ya. Jadi jangan bilang kalau puasa ini justru menurunkan sistem imun kita, tapi Iya. justru ya ternyata meningkatkan sistem imun Getaran kita. membran otak kita juga itu di malam di bulan Ramadan. Coba lihat, kenapa kita memperbanyak ibadah di malam hari di bulan Iya, Ramadan? ada Dan tarawih, para witir, nabi banyak sekali bertafakur itu, bertahannuts itu di malam hari. Kenapa tuh Ustaz? Kenapa? Karena membran otak bergetar begitu luar biasa. Ya, dan ketika otak punya satu orientasi dan orientasi tertinggi dari sebuah pemikiran itu adalah berpikir tentang pencipta. Penciptanya. Sehingga itu kenapa di malam hari kita pilih untuk memperbanyak Perbanyak ya, ibadah sampai di bulan tahajud Ramadan. Dan segala Ramadan macamnya. ya menuntun kita untuk memperbanyak ibadah di malam hari. Malam hari. Oke, Ustadz kita udah di penghujung acara dan saya mau nanya satu aja nih tips Yes. buat sobat milenial biar puasanya semakin niat, semakin semangat Ya. di pertengahan bulan suci ini. Baik, tingkatkan motivasi. Ya, betul. Motivasi itu kita dapatkan dengan banyak membaca. Ya. Jadikan Ramadan sebagai bulan literasi untuk banyak mempelajari keutamaan-keutamaan termasuk keajaiban-keajaiban bulan suci Ramadan. Yang berikut juga jangan lupa yang paling penting tadi adalah niatnya harus jujur gitu ya. Jangan, Betul-betul. ya udahlah pokoknya sahur aja dulu, ntar pikirin lagi kalau udah lapar ya paling tinggal buka. Jangan ada keraguan. Jangan ada keraguan di antara Fisik kita. manusia sudah dirancang untuk bisa Betul. menahan lapar bahkan 4 hari. 4 hari, Iya. 4 hari guys. 4 hari, Nanggung ya? 4 hari. Bahkan tidak makan pun bisa 40 hari kita.
Nggak makan 40 hari, bisa minum. Nggak bisa minum, kita cukup 4 hari aja langsung KO. Kita diminta hanya setengah hari aja ya, dari subuh sampai maghrib. Jadi tetap semangat untuk sobat milenial semuanya. Malu dong sama umat Islam di Finlandia, di mana di daerah-daerah dekat kutub, mereka bisa sampai 20 jam lebih loh. Itu dingin banget loh. 20 jam lebih nahan lapar dan dahaga. Kita di daerah tropis hanya 13 jam aja ya. Betul, jadi kita harus lebih semangat lagi nih, udah pertengahan jalan, puncaknya udah mulai kelihatan. Udkhulu fis-silmi kafah, masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan. Jangan setengah-setengah niatnya. Betul. Ya total lah puasanya. Totalitas tanpa batas, penting. apalagi sobat milenial Gorontalo pasti luar biasa. Aku yakin puasanya sampai sekarang aman, damai dan terkendali. Kita ketemu lagi di Robusta next episode-nya ya. Kita pasti masih banyak topik ya. Banyak banget, apalagi Ustadz udah janji di 10 malam terakhir bakalan ngebahasin soal Lailatul Qadar lebih dalam lagi. Ustadz ya janji ya. Pasti lah, insya Allah. Jadi terima kasih sekali lagi buat sobat milenial semuanya. Mohon maaf kalau misalnya ada salah-salah kata. Selamat menunaikan ibadah puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.